Palestina, Syria, Yordania, Libanon. Itulah Syam 3 negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الكرام وإياكم رحمكم. Mari kita melanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin jilid 1 memasuki hadis ke-41. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Hadis yang barusan kita sama-sama dengarkan, Masya Allah, kan Allah Azza wa Jalla menerangkan melalui utusannya yang paling agung dan mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang penuh dengan banyak faedah. Sehingga dengan faedah ini, kisah ini, ketika kita bisa mengambil sebuah pengajaran dan pelajaran, maka insya Allah di kita zaman sekarang ini tidak ada yang putus asa. Ketika mendapatkan cobaan, mendapatkan intimidasi, mendapatkan teror dan seterusnya, mari kita buka sejenak. Sebelum Rasul diutus, ada orang yang ingin mempertahankan akidahnya, tauhidnya, dan agamanya, sampai ia sabar, ia ikhlas, ia ridho untuk disiksa, dan penyiksaannya tidak sampai kita tega mendengarkannya. Ditanam di dalam tanah, kemudian ia digergaji sampai terbelah,
Kalau sekarang hanya ditembak, selesai tembak, tidak ada beberapa menit sudah meninggal. Ini digergaji, bayangkan. Itulah kisah yang luar biasa, yang mempertahankan keimanan dari seorang hamba. Sehingga dengan kisah ini, insya Allah membuat umat Islam jauh lebih fit lagi dalam menghadapi segala intimidasi, isu-isu negatif, dan hal-hal yang lain yang dialamatkan pada kita umat Islam. Dan sahabat meminta kepada Allah agar didoakan agar Allah tabaraka wa taala menolong, maka Rasul menyampaikan kisah ini. Jadi Rasul tidak mendoakan agar sahabat perjuangannya dan sebagainya tidak bersulit, enggak, tetapi justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh, sehingga dengan contoh ini jiwa-jiwa kaum muslimin bisa bangkit untuk kesabaran dalam menghadapi semua cobaan yang sedang dihadapi ketika saat itu. Bahkan Rasulullah memberikan motivasi yang begitu dahsyatnya ketika Madinah dikepung dari seluruh penjuru oleh musuh-musuh Islam. Dan ketika itu umat Islam belum terlalu banyak dan terlalu kuat. Maka dalam keadaan yang seperti itu, bagaimana? Kita sedikit ketika itu umat Islam kemudian dikepung oleh seluruh musuh-musuh Islam yang ada sehingga tidak bisa keluar. Nyalinya bagaimana? Kecil, lemah, dan seterusnya. Maka ketika kondisi seperti itu, perhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kegembiraan, menyampaikan harapan, menyampaikan sikap optimisme yang sangat tinggi sekali. Lihat ketika membuat parit, ini usulan Salman Al-Farisi. Maka di tengah parit itu ada batu yang besar, para sahabat tidak sanggup untuk memecahkannya. Maka Rasulullah menyincingkan lengan bajunya, kemudian mengambil cangkul, kemudian ia mengucapkan bismillah. Begitu dipukulkan, pecahlah sepertiga. Apa yang terjadi? Rasul bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Para sahabat, apa ya Rasulullah? Demi Allah, ya, Persia, Yaman, dan mana satu lagi? Syam. Itu begitu pertama Allahu Akbar, keluarlah cahaya. Rasul, demi Allah, Syam sudah kelihatan istananya dari sini. Syam itu sekarang mana? Syam di zaman Nabi dengan Syam sekarang ini. Syam itu untuk sekarang menjadi 4 negara. Mana saja? Palestina, Syria, Yordania, Libanon. Itulah Syam di zaman Nabi sekarang ini. Dan Syam itu diambil dari salah satu putra Nabi Nuh alaihissalam yang namanya Sam. Putra Nabi Nuh itu 4. Yang satu mati dalam keadaan kekafiran, Kan'an. Yang satu Ham, yang satu Syam, yang satu Yafid. Nanti insya Allah anak kirimkan tiga-tiganya ini yang menurunkan bangsa-bangsa dunia. Di antaranya nanti Syam, inilah nanti yang diabadikan menjadi negeri Syam. Masya Allah. Nanti anak kirimkan. Baik. Kemudian beliau
jadikan pukulan kedua bismillah Allahu Akbar. Begitu keluar itu beliau bertakbir, Persia istananya sudah ada kelihatan dari sini. Persia itu mana? Iran. Kemudian yang ketiga, bismillah, begitu diayunkan maka pecahlah dan keluarlah cahaya. Cahaya ini Rasul bertakbir Allahu Akbar. Mana? Yaman. Yaman itu kerajaan besar ketika itu. Itu pun istananya sudah kelihatan. Maknanya apa ini? Sam, Persia dan Yaman akan takluk pada Islam. Bagaimana Rasul bisa memberikan motivasi dalam keadaan yang terjepit, dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang tidak bisa bergerak kemana-mana, tetapi justru memberikan motivasi yang sangat dahsyat. Maka dengan demikian para sahabat bagaimana kaum muslimin ketika itu? Semangat luar biasa. Ini ma'asyiral muslimin. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Fathul Bari juz 6 halaman 18, sehingga hadis ini sangat terkenal sekali dengan peristiwa itu. Kemudian kosakata asing tadi sudah disampaikan panjang dan lebar, karena ini nanti kandungan hadisnya panjang sekali. Sampai berapa tadi? 14 poin ini, kalau satu poin aja 10 menit, bagaimana ini? Ya, udah nggak usah dipikirin. Yang jelas 5:30 kita kelar, gitu aja ya. Baik, kita akan ringkas, kita akan sampaikan. Semoga ini nanti bisa menjadikan kita lebih optimis, lebih memandang masa depan itu insya Allah milik kaum muslimin. Baik. Kandungan hadis yang pertama, yakni pengungkapan pujian bagi kesabaran seseorang ketika menerima cobaan dalam menjalankan agama. Sebelumnya Ana sudah menyampaikan bagaimana kacamata ketika melihat cobaan. Mana yang layak orang yang mendapatkan cobaan mendapatkan pujian. Ingat, ada 4 cara manusia melihat kacamata daripada cobaan. Yang pertama, dia marah-marah, tidak suka. Dia mencerca, dia mencaci, bahkan akhirnya dia mengatakan kalimat yang tidak pantas ia ucapkan. Karena mencela waktu, mencela hari, mencela bulan, padahal sama dengan ia mencerca Allah tabaraka wa taala. Maka orang ini laksana ia sudah jatuh ke depan tangga, dia akan binasa. Ketika itu Allah menggambarkan surat 22 ayat ke-11 ya. Surat 22 ayat ke-11, mereka itu berdiri persis di tepi jurang. Maka saat di tepi jurang, kalau dia tidak hati-hati, dia akan terjatuh. Begitu terjatuh, dia akan binasa, rusak dan celaka dunia sampai akhirat. Maka tipe pertama wajib kita berlepas diri darinya. Itu. Yang kedua, langkah orang yang mendapatkan cobaan adalah bersabar. Maka sabar ini hukumnya wajib. Ini karena nanti panjang ayatnya enggak ana bacakan, jamaah tulis saja, yakni surat 22 ayat ke 155 sampai 157. Yang sabar ini sudah mendapatkan pujian. Huwallazi, Allah tabaraka wa ta'ala yang menciptakannya, bersolawat kepadanya, memberikan rahmat dan hidayah. Kemudian yang ketiga adalah ridho. Jadi ini hukumnya mustahab, yakni sunnah, kemuliaan.
Kalau tadi sabar hukumnya wajib, ini sudah lebih tinggi lagi kemuliaan. Sehingga apa? Orang yang mendapatkan cobaan, ia bisa ikhlas atau ridha, maka ia mendapatkan pujian dari Allah dengan pujian yang sangat mulia dan agung. Surat Al-Fajr 89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah puji, akan dimasukkan dalam golongan hamba-hambaku, kata Allah, dan akan dimasukkan dalam surgaku. Kemudian puncaknya yang mendapatkan pujian lebih hebat lagi adalah mendapatkan cobaan, ia justru bersyukur. Masya Allah. Sehingga ketika ia mendapatkan cobaan, nambah bersyukur kepada Allah Azza wa Ala, sehingga Allah memujinya. Siapa di sini contohnya? Contohnya Nabi Ayyub alaihi wassalam. Quran surat 21 ayat 83 sampai 84. Jadi siapa orang yang layak dipuji ketika mendapatkan cobaan? Mulai dari tingkatan kedua, kesabaran, kemudian adalah ikhlas atau ridho, kemudian bersyukur. Inilah yang layak mendapatkan pujian. Itu. Kemudian kandungan hadis yang kedua, orang yang lemah dapat diperkuat dengan doa dan nasihat dari orang-orang yang kuat. Lihat kisah ini tadi, para sahabat minta agar didoakan oleh Allah, didoakan oleh Rasulullah agar Allah menolongnya. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Diberikan nasihat atas contoh orang yang kuat dan hebat. Yang digergaji tadi, orang yang sangat kuat sekali keimanannya, dinasihati dengan cara kisah ini tadi. Masya Allah kan. Mari kita perhatikan. Lalu ternyata di samping usaha yang luar biasa, jangan lupa ada kekuatan doa. Ternyata doa bisa menolak takdir. Jadi takdir aja bisa ditolak dengan doa. Ini hebatnya. Hal ini hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi bab Qadar jilid 8 halaman 305 sampai 306. La yarudul qadha'a illa du'a. Tidak ada yang mampu menolak takdir kecuali doa. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ketika kita dihadapkan dengan masalah yang begitu rumit, yang begitu sulit, yang begitu berat, jangan lupa kita punya kekuatan yang tidak bisa ditandingi. Apa itu? Doa. Mohon kepada Zat yang Al-Qawiyul Al-Matin, yang paling kokoh, paling kuat. Pasti kekuatan itu akan Allah berikan. Syekh Al-Utsaimin rahimahumullah pernah ditanya, kita sering mendengar orang berdoa, ya Allah, kami tidak memohon agar takdir kami dirubah, akan tetapi kami meminta kelembutan dalam takdir tersebut. Apakah doa itu diperbolehkan? Enggak minta doanya dirubah, tapi dilembutkan aja, diringankan, di ini. Maka jawaban beliau, berdoa seperti ini dilarang dan hukumnya haram. Sebab doa bisa merubah takdir, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis tadi. Minta aja agar bisa merubah. Enggak usah minta diringankan, minta dilembutkan, minta aja kepada Allah. Allah yang maha kuat, Allah yang maha kokoh, Allah yang maha segala-galanya. Di hadapan Allah tidak ada yang mustahil. Mungkin para sahabat, jamaah dan seterusnya perlu contoh. Oke, Anda akan berikan contoh
nggak masuk akal sama sekali. Siapa itu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika dilempar ke dalam api, lihat, seharusnya Nabi Ibrahim mati atau hidup? Pakai logika pasti mati. Karena semua yang hadir di situ mengharapkan Nabi Ibrahim mati. Tapi dengan kekuatan doa, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu saat dilempar itu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah. Akhirnya apa? Allah Azza wa Jalla langsung merespon, menjawab dari permintaan Ibrahim. Surat 21 ayat 69. Ya nar kun bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan penyelamat dari Ibrahim. Kalau bukan doa itu, Nabi Ibrahim justru mati bukan karena panasan, tapi karena kedinginan. Masya Allah. Kenapa? Karena berdan dingin tadi. Jadi api menjadi dingin luar biasa. Kok bisa panas menjadi dingin, dingin menjadi panas? Kalau dahulu susah memberikan contoh. Kalau sekarang ibu di rumah ada pemanas dan pendingin air, ini jadi satu. Yang satu dipencet panas bisa panas, yang satu dingin bisa dingin. Mudah kan? Bagi Allah lebih mudah nggak? Jauh lebih mudah. Masya Allah. Ini. Jadi kekuatan doa jangan diremehkan. Dan ini yang selalu ana sampaikan kepada jamaah. Kita punya senjata tapi tidak pernah dipakai. Itu. Ayo kita pakai senjata kita. Apa? Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang muslim, mukmin. Kenapa doa? Kenapa senjata hanya kita taruh di lemari, tidak pernah kita pakai? Itu. Ayo kita gunakan senjata ini. Doa. Kita punya zat yang maha super luar biasa. Allah tabaraka wa ta'ala. Ketuk dengan ketaatan kepada Allah. Insya Allah itu. Kemudian yang ketiga, diperbolehkan mendoakan keburukan bagi orang kafir. Bahkan hal itu memang dituntut. Doa seperti apa ini? Jangan salah tafsir, jangan salah pemahaman. Mari kita sama-sama dengarkan. Mendoakan orang kafir bisa dirinci menjadi 4 poin. Pertama, mendoakan agar mereka mendapatkan hidayah. Jadi boleh kita mendoakan orang kafir agar mendapatkan hidayah. Bahkan hal ini merupakan ijma', konsensus dari para sahabat atau para salafus sholih. Dalilnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu hari At-Tufail dan para sahabat datang, mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, kabilah Daus benar-benar telah kufur dan menolak dakwah Islam, maka doakan keburukan untuk mereka." Maka ada yang mengatakan, mampuslah kabilah Daus. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma hdi Dausan wa anti bihim. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kabilah Daus dan datangkanlah mereka kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah. Rasulullah bukan mendoakan keburukan, tapi apa? Mendoakan mendapatkan hidayah. Itu.